Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mensosialisasikan tentang literasi media. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Halo semua, perkenalkan nama saya Asri Salsabila Mentari Putri dengan NIM 214110301004 dari kelompok 5 literasi media. Halo, perkenalkan nama aku Hurun Nadir Nabila dengan NIM 214110301023. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Denovita Rahma dengan NIM 214110301059 dari kelompok 5 literasi media. Perkenalkan, saya Yayang Ahnaf Saifuddin, NIM 2141130109 dari kelompok 5 literasi media. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Halid Muzaki dengan NIM 2141301076 dari kelas 4 SA. Sekian. Halo, saya Cindar Sayani, NIM saya 214110301031 dari kelompok 5 literasi media. Saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Istinur Apriani, saya dari mahasiswa UIN Saisu Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulhamul Hikam dengan NIM 214113011103. Kami dari kelompok 5 literasi media. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah literasi media. Jadi pemikiran konsep tentang literasi media itu sudah ada pada abad ke-20 yang mana setelah itu baru adanya kajian tentang literasi media, yaitu kajian khusus mengenai literasi media itu apa sih ya. Itu dimulai ketika ada seorang penulis yang bernama Marshall McLuhan yang menulis sebuah buku berjudul Understanding Media pada tahun 1964. Nah, disitulah awal dikajinya literasi media tersebut. Selanjutnya yaitu di Indonesia, di Indonesia persoalan tentang media atau literasi dasar mengenai membaca, menulis, dan berhitung itu setelah pasca kolonial. Nah, yang mana setelah pasca kolonial tersebut itu persoalan terbesar di Indonesia yaitu mengenai literasi dasar membaca, menulis, dan berhitung. Namun setelah pasca kemerdekaan ya, membuat sebuah program yang berjudul pemberantasan buta huruf, yang mana lebih menekankan kepada rendahnya orang yang membaca. Disitulah awal-awal dari sejarah. Selanjutnya merujuk ke tahun 2000-an. Ya, pada tahun 2000-an inisiatif literasi media itu dimulai oleh organisasi masyarakat sipil, yang mana di situ organisasi tersebut memiliki namanya yaitu Rumah Sinema ya. Tepatnya pada tahun 2004. Nah, fungsi dari Rumah Sinema tersebut yaitu untuk apa? Melakukan sebuah pelatihan literasi media ya di beberapa lembaga daerah, yaitu ada di Jogja ya, terus ada di YPMA, Yayasan Pengembangan Media Anak, itu di Jakarta ya pada tahun 2005. Terus fungsi dari pelatihan tersebut itu apa sih? Yang pertama yaitu melindungi anak dari pengaruh negatif media. Jadi media pun bagi anak rentan akan negatifnya, maka dari itu melindungi untuk supaya lebih positif dengan media. Selanjutnya yaitu memberdayakan peran orang tua dan guru. Jadi orang tua itu juga memiliki peran terhadap media, yaitu memberdayakan tentang media tersebut. Terakhir yaitu mendorong peningkatan kualitas isi media untuk anak. Kurang lebih sejarahnya begitu. Sekian, terima kasih.
Permisi Mbak, ya, perkenalkan di sini saya dari kelas 4 SA mau sedikit mensosialisasikan tentang literasi media. Sebelumnya Mbak tahu nggak keterampilan dalam literasi media itu apa aja? Belum tahu ya? Ya, di sini saya menjelaskan sedikit ya Mbak. Jadi menurut Livingstone itu ada 4 keterampilan literasi media. Yang pertama yaitu akses. Jadi dalam keterampilan ini seorang individu itu dituntun untuk mengakses informasi dari komputer, dari software aplikasi atau database lainnya. Dan yang kemudian itu yang kedua ada analisis. Setelah kita mendapat informasi, kita akan menganalisisnya itu ke dalam sebuah elemen-elemen tertentu. Nah, berikutnya setelah kita menganalisisnya, kita akan membuat kayak mengevaluasi gitu dari pesan itu, isinya apa aja sih gitu. Nah, setelah kita mendapatkan informasinya, kita akan menyampaikan informasinya tersebut atau memproduksi pesan tersebut ke dalam sebuah media. Bagaimana Mbak? Sekarang sudah ada pandangan terkait keterampilan literasi media? Ya, sudah ada. Sudah ada. Penjelasannya juga cukup kompleks. Oke, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Oke, sama-sama. Permisi Mbak, mengganggu waktunya. Ya, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam literasi media. Menurut Joseph Thoren tahun 2013 dalam bukunya yaitu National Leadership Conference on Media Literacy menerangkan terdapat 6 prinsip dalam literasi media. Yang pertama, media mengonstruksi realitas individu. Lalu yang kedua, itu media dipengaruhi oleh tekanan politik. Yang ketiga, media dipengaruhi oleh tekanan industri. Yang keempat, media dibatasi formatnya. Lalu yang kelima, khalayak media aktif atau khalayak yang menerima berdasarkan statusnya. Yang terakhir itu media mengambil keputusan dalam berbagai isu masyarakat. Halo Mas. Halo Mas. Minta waktunya sebentar ya. Boleh, boleh. Jadi dalam tugas literasi media ada tugas wawancara. Nah sebelumnya saya mau tanya, Mas tahu data nggak? Data itu apa? Terus informasi itu apa? Kurang tahu tuh Mas, itu kira-kira apa tuh? Oh, nah, jadi data itu sekumpulan fakta, bilangan, angka, dan simbol yang dibentuk dan diolah menjadi informasi. Seperti itu. Nah, gambaran fakta mentah belum berarti bagi si penerima. Jadi masih cuma contohnya cuma sekedar pohon gitu doang, kan bukan informasi ya, seperti itu ya. Iya, iya. Nah, seperti itu. Itu pengertian data ya. Kemudian informasi tahu nggak Mas? Kurang tahu tuh Mas, apa tuh Mas? Kurang tahu. Informasi itu data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini maupun yang akan datang. Nah, informasi itu jadi bentuknya dari data itu dikumpulkan menjadi bentuk suatu informasi. Jadi kita paham sesuatu, bisa diartikan seperti itu. Paham nggak Mas? Ya, paham. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Sama-sama Mas. Misi Mbak. Saya Novita Rahman dari kelas 4 SA mau mensosialisasikan sedikit tentang informasi palsu. Nah, jadi informasi dulu ya. Informasi itu data yang diolah, jadi memiliki arti bagi si penerima dan memiliki manfaat untuk pengambilan keputusan baik saat ini maupun yang akan datang. Nah, informasi sendiri itu dibagi menjadi 3, ada misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Nah, misinformasi yaitu informasi yang salah namun sama orang-orang tuh dibenarkan dan diyakinin gitu. Terus kalau yang disinformasi yaitu informasi yang salah dan sengaja disebarluaskan untuk maksud tertentu. Nah, malinformasi yaitu informasi yang benar namun disalahgunakan sama orang-orang yang kurang bertanggung jawab untuk mengancam seseorang atau kelompok tertentu. Nah, ciri-ciri informasi juga ada relevan, tepat, terus tepat waktu, akurat. Terus kita juga harus di zaman sekarang juga kita harus bijak dalam memperoleh informasi.
Ya seperti kita harus paham, terus sadar, terus bisa memilih informasi yang salah atau benar ya. Nah, untuk cara menanggapi atau menanggulangi informasi yang palsu itu, nah kita tuh jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang ada atau yang di-share orang-orang kayak gitu. Terus kita harus memilah-milih, terus melihat dari sumbernya dari mana kayak gitu. Terus kita harus memeriksa alamatnya atau situs yang dikirim itu. Nah, kalau bisa kita ikut serta dalam grup atau media sosial yang mengerahkan untuk anti informasi yang palsu gitu. Nah, jika informasi tersebut sudah memakan korban, kita harus melaporkan ke pihak yang berwenang untuk informasi yang salah tersebut biar nggak makan korban lebih banyak. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu informasi yang dari literasi media. Terima kasih atas informasinya, sudah sangat jelas. Benar sih, kita harus memilah dan memilih terkait dengan informasi. Kita harus bijak. Iya. Makasih ya Mbak untuk waktunya. Permisi Mas, di sini saya meminta waktunya sebentar boleh? Ya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang media konvensional dengan media digital. Nah, di sini media konvensional adalah media komunikasi yang telah lebih dahulu ada sebelum media baru, yaitu media digital di era digital sekarang gitu. Media konvensional juga digunakan untuk mengirim dan menerima pesan, dan juga selain itu media digital, sedangkan media digital itu media yang dikodekan dalam format yang dapat dibaca oleh mesin. Nah, dengan kata lain tuh media digital itu bisa diartikan sebagai wadah yang dapat menampung data dalam bentuk angka maupun digit. Nah, perkembangan di era digital ini suatu perkembangan yang terjadi pada masyarakat dalam kehidupan baru ya, dengan adanya jaringan internet, perangkat digital itu mempermudah orang-orang dalam sehari-hari. Tidak seperti dulu yang kayak informasi harus dari surat kabar, radio, televisi begitu kan ya. Dengan adanya media digital ini di era digital, semua lebih mudah, semua lebih simple gitu. Terus dengan adanya perubahan pada kehidupan manusia, apa-apa yang mereka hidup berdampingan gitu dengan media digital, di mana sebagai media informasi dan komunikasi mereka saat ini. Nah, media informasi yang digunakan oleh banyak khalayak itu adalah media konvensional seperti televisi, surat kabar, dan radio. Dengan adanya media digital, dari yang media cetak, surat kabar jadi cetak online, tabloid, dan sebagainya. Nah, berita-berita juga dapat lebih mudah disampaikan dan dapat lebih diperluaskan gitu. Beberapa tahun lalu negara kita juga pernah mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ya kan. Nah, dengan akibat dari pandemi COVID-19 itu rupanya konsumen media justru mengalami peningkatan, terutama pada media konvensional yaitu televisi, karena bisa dikatakan sebagian orang itu bekerja dan sekolah itu lewat online. Kebanyakan melaksanakan aktivitas itu di rumah. Kegiatan di luar rumah itu dibatasi, bahkan hampir tidak pernah keluar rumah gitu kan. Jadi televisi itu sebagai media hiburan dan juga informasi, karena banyak juga seperti pekerja-pekerja yang di PHK, yang diturunkan gajinya karena akibat dari COVID-19 itu. Dan media konvensional juga tetap bertahan dan masih bisa bertahan sampai sekarang dengan adanya perpaduan antara keduanya gitu. Jadi sampai sekarang media konvensional itu tidak hilang, tapi tetap masih bertahan dengan beriringan gitu antara media konvensional dengan media digital tersebut. Bagaimana Mas? Mungkin bisa paham atau ya. Terima kasih ya Mas atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang khalayak dalam media dan prinsip-prinsipnya.
di sini yang pertama akan saya sampaikan adalah jenis masyarakat dalam menerima media. Yang pertama itu ada masyarakat statis, kemudian ada masyarakat dinamis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan masyarakat statis? Masyarakat statis itu adalah masyarakat yang menerima media dengan cara lambat. Jadi kayak mungkin kalau dicontohkan bisa jadi kayak orang tua ya. Kalau misalnya orang tua bermain media itu kan lebih cenderung lama dalam proses belajarnya. Kemudian yang kedua masyarakat dinamis. Kalau masyarakat dinamis ini yang termasuk menerima media dengan cepat. Kayak kalian mungkin kalau misalkan di usia-usia remaja ya, kalau main media kan gampang ngerti, gampang mudeng ya, main TikTok ya, bisa kalian bagaimana cara registrasi TikTok dan sebagainya, kalian udah bisa ya. Yang selanjutnya kita udah berbicara tentang halayak. Halayak itu apa sih sebenarnya? Jadi di sini yang dimaksud halayak adalah suatu bentuk sosial masyarakat yang memiliki ciri-ciri yang meliputi sejumlah besar orang. Terus ada tersebar luas. Jadi nggak cuma di satu area, tapi di semua halayak itu ya, semua orang yang ada di dunia ini gitu. Terus selanjutnya ada tidak saling mengenal, tidak bernama, heterogen, tidak terorganisasi, dan merupakan objek untuk diatur atau dimanipulasi. Dan yang terakhir, ini aku akan menjelaskan sedikit prinsip halayak ya. Jadi prinsip halayak itu ada 4. Yang pertama prinsip semua atau tidak sama sekali. Jadi di sini maksudnya adalah individu yang menyukai senang dengan satu media biasanya akan menyenangi jenis media lain, sedangkan mereka yang tidak menyukai satu jenis media biasanya tidak menyukai jenis media lain. Contohnya lagi kayak gini, kalau misalkan kalian udah seneng main yang namanya TikTok, kalian juga pasti akan seneng dengan Instagram, dengan mungkin belanjanya di Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan orang yang kayak gak suka main gadget, itu juga mereka juga tidak akan suka menggunakan TikTok, tidak akan suka menggunakan Instagram kayak gitu. Selanjutnya yang prinsip kedua ada prinsip pendidikan. Beberapa orang yang berpendidikan memiliki banyak variasi untuk menggunakan media bacaan lebih digemari. Jadi untuk prinsip pendidikan sendiri pasti orang-orang akan gemar untuk menggunakan media ini untuk belajar. Salah satunya ya tadi yang sudah disebutkan ada media belajar itu, salah satunya ada e-book, e-jurnal. Jadi orang-orang yang senangnya belajar itu pasti akan senang menggunakan media dalam hal untuk kayak gitu mencari ilmu. Yang ketiga ada prinsip ekonomi. Semakin tinggi penghasilan akan semakin tinggi tingkat penggunaan media dan bervariatif media yang digunakan. Nah mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan halayak dalam bermain media dan prinsip-prinsipnya. Mungkin Mbak, mohon maaf, sedang sibuk nggak ya Mbak? Boleh saya mensosialisasikan tentang literasi media? Ya. Ibunya, tante atau omnya itu punya HP atau enggak? Di situ ada WA, menginstal WA. Nah, menurut Kominfo, kalangan ibu-ibu dan anak-anak itu merupakan kalangan yang mudah termakan oleh berita bohong atau hoax. Memang ibu atau tante itu kan pasti memiliki maksud yang baik ya untuk memberitakan kepada kita agar lebih hati-hati atau waspada saat di luar atau di dalam rumah. Tetapi kan berita tersebut itu kan tidak terpercaya atau tidak terbukti kebenarannya. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda, sebagai Gen Z yang selalu berhadapan dengan internet, selalu menggunakan internet, harus mengawasi ibu kita. Bukan hanya orang tua saja yang mengawasi kita, tapi kita juga harus mengawasi orang tua kita agar tidak menyebarluaskan berita hoaks. Kita memberikan edukasi kepada ibu kita agar mencari kebenaran dari berita yang ingin disebarluaskan melalui Google, yaitu dari situs-situs yang terpercaya seperti Kompas, CNN, atau detik.com, sehingga berita hoaks atau berita bohong itu tidak akan menyebar secara luas kembali. Begitu ya Mbak. Ya. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuan.